Kita buka Yesaya pasal 55. Kita membaca ayat yang ke-6. Kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yang sudah dapat bilang amin. Yang sedang menonton ke atas ke depan bilang haleluya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tundukkan kepala. Bapa surga, kami serahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Ubahkanlah firman menjadi roti hidup yang akan mengenyangkan kami sekalian. Urapi kami, baik hamba-Mu, baik semua jemaat, dengan urapan Roh Kudus sehingga kami mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sore hari ini saya ingin berbicara mengenai kesempatan. Mengenai apa, saudara? Kesempatan. Seorang yang bernama Claude MacDonald, dia berkata, kesempatan itu seperti burung yang tidak berbunyi, yang tidak berkicau. Dia terbang, hilang lagi. John Kennedy, Presiden Amerika Serikat, berkata, di dalam bahasa Tionghoa, di dalam huruf Tionghoa, kata krisis itu dalam bahasa Tionghoa terdiri dari 2 huruf yang digabung. Huruf yang pertama berarti bahaya. Tapi huruf yang di sampingnya itu artinya kesempatan. Napoleon Bonaparte, dia berkata, kepandaian, kemampuan, kekayaan, kebisaan kita tidak ada artinya tanpa kesempatan. Makanya kesempatan itu oleh Nabi Yesaya dikatakan, cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalau saya pakai bahasa saya, selama masih ada kesempatan. Cari Tuhan. Berserulah kepadanya. Haleluya. Selama ia dekat, masih dia mau mendekati kita. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk mencontoh kepada Tuhan Yesus. Bagaimana ia menggunakan kesempatan itu. Dalam Yohanes pasal 9 ayat 4 dan 5 catat saja. Dan saudara lihat ayatnya di depan. Dalam Yohanes pasal 9 ayat keempat, demikian firman Tuhan bunyinya, kita, Yesus dan murid-muridnya, harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Haleluya. Mari kita kembali kepada ayat keempat. Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Perhatikan kata harus. Dari ayat 4 ini saya ingin mengajak saudara melihat ayat 4. Ada 3 hal yang diajarkan oleh Yesus dari ayat 4. Yang pertama, Dia hidup punya tujuan. Dia hidup punya tujuan. Dia diturunkan oleh Bapa untuk ke dunia, itu ada tujuannya. Sayang banyak orang, banyak manusia hidup seperti tidak punya tujuan. Dia makan, dia tidur, dia bekerja,
dia masak, dia bepergian, tapi dia nggak tahu tujuannya kemana. Satu kali ada satu bapak di Los Angeles, dia check-in bagasi di lapangan terbang. Bapak pergi kemana? Pesawat saya pergi ke New York. Saya mau check-in pergi ke New York. Tapi koper saya satu pergi ke Texas, satu pergi ke Chicago. Orang itu bilang, nggak bisa Pak. Kalau Bapak pergi ke New York, bagasi juga ikut ke New York. Iya memang harus begitu. Tetapi itu yang aku alami minggu lalu. Saya pergi ke New York, bagasi saya satu ada di Kansas, satu ada di Chicago. Ya, kami minta maaf. Banyak orang seperti itu. Tujuannya ke sana, tetapi semua yang ada yang bersama dengan dia tidak ada tujuan, salah kirim. Berkali-kali saya naik pesawat Garuda. Sebelum saya berangkat, itu dia umumkan lagi dari pesawat. Coba perhatikan tiket Anda betul tujuannya ke Semarang atau bukan? Ya, sebab banyak ibu-ibu main beli tiket, begitu naik pesawat dia nggak periksa lagi pesawat mana. Sudah ditutup, sudah jalan, dia baru tahu dia bukan pergi ke Semarang tapi pergi ke lain tempat. Kita harus tahu tujuan. Ngomong minimal 3 orang, kita hidup harus tahu tujuan. Haleluya. Kita harus tahu tujuan. Ada haleluya. Kita harus punya tujuan hidup. Ya, puji Tuhan. Apa judul khotbah ini? Kesempatan. Maka pakailah kesempatan yang ada ini. Ya. Yang pertama yang Yesus ajarkan kepada kita, dia punya tujuan. Kisah Rasul 10 ayat 38. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 berbunyi begini. Saudara tolong baca. 2, 3, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Itu tujuan hidupnya. Berkeliling ke sana kemari untuk berbuat baik. Berkeliling ke sana kemari untuk berbuat baik. Kalau saudara berbuat baik saja, saudara sudah mengambil bagian dari tujuan hidup Yesus. Apalagi kalau saudara pergi keliling kemana-mana, berbuat baik. Ya, saudara akan mengambil bagian dari tujuan hidup Yesus. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19 berbunyi demikian. Yesus yang bilang, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk sama-sama menyampaikan kabar baik. Tuh, kabar baik. Berita kita mesti berita yang baik. Banyak pendeta, banyak anak Tuhan, SMS tidak baik. Ya, Facebook tidak baik, ngomong tidak sopan. Ya. Tidak baik semua. Tapi bukan di sini, di sana-sana. Ya, di sini semua baik. Haleluya. Lihat Tuhan Yesus pertama dia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Miskin pengetahuan tentang Tuhan, miskin moral, miskin kekudusan, miskin iman, miskin pengharapan, miskin keberanian. Tuhan datang untuk memberitakan kabar baik. Yang berikutnya, dan ia telah mengutus aku. Yesus diutus, ayat 19. Untuk memberitakan pada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Semua yang dia
kerjakan baik. Tujuan hidupnya selalu baik. Perhatikan itu. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Mari kita lihat bahasa Inggrisnya. Mari kita lihat bahasa Inggrisnya. To preach the acceptable. Acceptable itu bisa diterima. Saudara, tahun berapa saja kita hidup, Tuhan akan terima dengan baik. Year of the Lord. Harinya Tuhan. Tahunnya Tuhan. Semua. Perhatikan yang diutus Yesus itu. Selalu beritanya baik. Selalu berbuat baik. Dan saya merasa aneh kalau dia sampai disalib. Hanya karena berbuat baik, dia disalib. Hanya karena menyembuhkan orang buta, yang lumpuh berjalan, yang mati dihidupkan, dia disalib. Kembali lagi kepada Yohanes 9 ayat keempat. Yang kedua kita melihat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Yang kedua, Dia menuntaskan pekerjaan. Dia melaksanakan tugas itu. Banyak orang mau duduk di kedudukan, tapi nggak mau melaksanakan tugas. Ya. Mau berkatnya, tapi tugasnya nggak mau. Mau kedudukannya, tetapi itunya tidak mau. Begitu Jokowi dijadikan calon presiden, diserang dia habis-habisan. Itu manusia. Itu manusia. Diserang habis-habisan. Gubernur aja belum habis, begini, macam-macam. Tapi waktu dia belum dicalonkan, semua orang senang sama dia. Tapi dia menuntaskan, Yesus menuntaskan pekerjaan yang disuruh oleh Bapa. Yang ketiga, dengar baik-baik. Apa yang dikerjakan oleh Yesus itu dibatasi. Ada batasnya. Saya menciptakan sebuah lagu. Hidup ini ada batasnya. Sambung. Di manakah saudara? Haleluya. Semua ada batasnya. Yesus punya batas selagi hari siang. Ulangi 2, 3. Selagi hari siang. Dia pakai kesempatan ini. Kita harus mengerjakan tugas yang diperintahkan Bapa. Kita harus mengerjakan pekerjaan yang mengutus kita. Yang mengutus aku. Selagi hari siang. Apa batasnya? Akan datang malam. Akan datang apa saudara? Malam. Nah, dengan usia saya yang begini sekarang, saya suka nostalgia ke zaman dulu. Saya pernah lari waktu masih SMP. Saya pelari cepat di kalangan SMP, tercepat di Cianjur. Dalam latihan saya nggak pernah juara 1. Dalam waktu latihan kita kalau ke-5, ke-6 ya kalah. Ada satu teman saya, orang Belanda, keturunan Belanda, dia cepat larinya. Jadi kalau lari, latihan, saya nomor 4, nomor 5 masuk finish. Tapi sudah diajak juga. Pada waktu final lari 17 Agustus itu batasnya bukan garis putih. Zaman dulu pakai tambang batasnya. Nggak pakai pistol.
pakai bendera. Satu, bersedia. Bersedia. Awas, bendera diangkat. Iya, bendera turun. Saya paling kiri. Yang di sana, yang di 100 meter dia pegang stopwatch itu. Dia tunggu bendera turun, baru dipijit. Waktu bersedia, ancang-ancang kita berdua. Waktu awas, semua lihat ke depan, saya lihat ke bendera. Saya lihat bendera. Waktu turun, saya nggak dengar dia ngomong ya. Waktu dia turun, saya lari melesat. Saya lebih 1 meter dari mereka. Ya, saya sudah 1 meter. Saya juara ke-1. Saya pakai kesempatan untuk mencuri start. Tidak mencuri, saya pintar. Saya lihat sana. Sebab saya pikir kalau saya lari juga paling ke-4, ke-3. Tapi dengan itu saya juara 1. Maka kesempatan itu saudara harus pakai. Selagi hari siang. Ayat 5. Dalam ayat ke-5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi dia tidak bicara siang sekarang ini, siang seperti hari kita siang. Dia bilang terang itu siang waktu Yesus masih ada, waktu kasih Tuhan bercahaya. Itu hari siang.